Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedianya hari Ahad malam Senin itu adalah Buya Lutfi Hakim. Beliau kemarin mengamanahkan kepada saya bahwa beliau saat ini lagi ziarah ke makam orang tua di Jogja. Saya diminta untuk menggantikan kultum dan temanya adalah masih lanjutan tentang masalah bersyukur. Kemarin kita sudah sampaikan, kita kaji tentang sebab yang memalingkan seorang manusia dari bersyukur, yaitu adalah pertama, tidak mengetahui nikmat. Kemudian pada subbab berikutnya Imam Al-Ghazali menyampaikan ma yashtariku fihi sabru wasyukru, sesuatu yang antara syukur dan bersabar itu mempunyai posisi yang sama. Jadi ada satu keadaan di mana keadaan itu bisa menuntut adanya syukur dan bersabar. Uraiannya adalah sebagai berikut. Ketahuilah bahwasannya tidak ada satu nikmat dari berbagai macam nikmat dunia illa wa yajuzu an takuna bala'an bil idhafati wa ni'matan kadzalik. Nikmat-nikmat dunia itu bisa jadi bala apabila dihubungkan dengan keadaan seseorang dan juga menjadi satu nikmat pula. Farubba 'abdin takunul khairatu lahu fil faqri wal marad. Betapa banyak hamba, ada orang yang memang kalau dia fakir atau sakit itu lebih baik untuknya. Walau sahha badanuhu wa kathura maluhu labatara wa bagha. Seandainya dia sehat dan juga banyak duitnya, maka dia akan melampaui batas. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Dan seandainya Allah membentangkan rizki kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas di bumi. Ini ceritanya, asbabun nuzulnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, meninggalkan harta keluarga dan sebagainya. Kemudian setelah di Madinah sebagai muhajirin, mereka tidak punya apa-apa, lalu berharap seandainya kita masih punya harta seperti harta yang kita miliki di Mekah. Turun ayat, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas. Berarti yang baik untuk seorang hamba adalah apa? Memang fakir dan sakit. Kemudian dilanjutkan lagi, disinggung oleh Imam Al-Ghazali dengan mengutip ayat, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan demikian, sungguh manusia itu layatgha, benar-benar melampaui batas. Kenapa orang itu melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya istaghna, udah merasa cukup, merasa mapan, merasa penuh dan seterusnya. Istaghna itu adalah satu kalimat yang maknanya merasa cukup, nggak butuh yang lain. Kalau sudah pada posisi itu dia tidak punya iman dan ilmu, bisa dipastikan dia akan melampaui batas. Demikian juga istri, anak, kerabat dan sebagainya. Sungguh Allah tidak menjadikan sesuatu kecuali padanya ada hikmah dan nikmat juga. Maka dari itu di dalam penciptaan Allah, dalam ciptaan Allah berupa bala, nikmatan aidon. Jadi ketika kita mungkin dalam pandangan kita itu bala, justru di balik bala itu ada nikmat. Sebaliknya ketika orang punya nikmat, bersamaan juga itu ada bala. Jadi tergantung kita mensikapinya. Ada contoh kesehatan. Kesehatan kita kalau
Ini kan anugerah nikmat dari Allah lahiriahnya. Akan tetapi kesehatan ini kalau tidak digunakan untuk ibadah dan aktivitas yang bermanfaat tentunya akan membawa laknat. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Nauzubillah. Sebaliknya, ada orang sakit kelihatannya menyedihkan, memprihatinkan, namun sebenarnya dia itu mendapatkan nikmat dari Allah. Oleh sebab itu Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengutip hadis qudsi riwayat Imam Muslim, "Wahai hambaku, aku sakit. Kemana engkau? Kenapa engkau tidak menjenguk aku? Abdi maritu walam ta'udni." Hambaku, aku sakit, kenapa engkau tak menjengukku? Lalu si hamba tadi menjawab, "Ya Allah, engkau kan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bagaimana aku menjengukmu?" Nah, kemudian, tidakkah engkau tahu bahwa si fulan hambaku itu sakit? Seyogyanya, seidealnya engkau adalah menjenguk ketika saudaramu sakit. Nah, dalam penjelasannya, sampai-sampai orang sakit itu diperhatikan oleh Allah dengan menggunakan aku sakit. Kenapa engkau tak menjenguk? Gak mungkin lah Allah itu sakit. Ini kan kata-kata majas. Dari sini ada ungkapan, idza kunta sahihan fa anta ma'a nikmatillah. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, apabila Anda sehat, Anda bersama nikmat Allah. Bersama nikmat Allah. Kita bersama nikmat Allah. Jadi ada jarak. Ada jarak nikmat. Wa idza kunta maridhan fa anta ma'a nikmatillah. Apabila engkau sakit fa anta ma'a nikmatillah. Jadi nikmatnya dibuang. Nikmatnya apa? Nikmatnya dibuang. Fa anta ma'allah. Engkau bersama Allah. Berarti rumusnya orang sehat itu belum tentu dekat dengan Allah, tapi kalau orang sakit insya Allah potensi besarnya dekat dengan Allah. Balik badan, masya Allah. Ya Mas Toto yang kena cantengan itu mau berdiri, astagfirullah, masya Allah, ya Allah, kayak gitu ya kan. Kalau sehat, makanan nih sederhana padang pagi sore, saking seleranya udah lapar, menunya Pak Diyul, ya kan, Pak Diyul itu menu padang sederhana, itu bisa lupa nggak baca Bismillah. Jangankan Allahumma barik lana, Bismillah aja lewat. Lah kenapa demikian? Ya saya sendiri ngalami Pak, saya sendiri apa? Saya sendiri ngalami. Saya kira yang hadir di sini juga pengalamannya nggak jauh beda dengan saya. Ayo kan kayak gitu. Ternyata mensyukuri nikmat itu betul-betul tidak mudah, diingatkan oleh Imam Ghazali. Di balik nikmat itu ada ujian, maka orang yang sebenar-benarnya lelaki mukmin sejati adalah orang yang mampu mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dari kajian ini kita diberikan kesadaran bertambah syukurnya kepada Allah sehingga nikmat kita dijaga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.